وأعد علينا من بركات وأسرار منفعة في الدين والدنيا والآخرة. نوينا تعلم التعليم تذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والسلام إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. ثم إلى حضرة الشيخ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الشعبة 19 تعظيم القرآن واحترامه. ومن ذلك أن يقرأ وهو على طهارة ولا يمسه إلا طاهر، وأن يستاك ويتخلل عند إرادة قراءته، وأن يستوي لقراءته قاعدا إن كان في غير صلاة، ولا يكون متكئا، وأن يلبس ثياب التجمل لأنه مناج ربه، وأن يستقبل القبلة لقراءته، وأن يتمضمض كلما تنخه، وأن يمسك عن القراءة إذا تثاءب، وأن يقرأه على تؤدة وترتيل، وأن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء، وألا يترك الصحيفة منثورة إذا وضعها، وألا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكون أبدا عاليا على سائر الكتب، وأن يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه، ولا يضعه بالأرض، ولا يمحوه من اللوح بالبزاق، بل يغسله بالماء، وألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست. وغاية للكتب فإن ذلك جفاء عظيم، ولكن يمحوها بالماء، وأن لا يقرأ في الأسواق ولا في مواطن اللغط واللغو ومجمع السفهاء، وألا يصب غسالته على كناسة إذا اغتسل بكتابته مستشفيا من سقم، ولا في موضع نجاسة، ولا على موضع يوطأ، ولكن على ناحية من الأرض في بقعة لا يطأها الناس، أو يحفر حفيرة في موضع طاهر حتى يصب من جسده في تلك الحفيرة، ثم يسكبها في نهر كبير يختلط بمائه فيجري، وأن يسمي الله على كل نفس إذا كتبه أو شربه، ويعظم النية في ذلك، فإن الله يؤتي على قدر نيته. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه: أفضلكم أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل والنهار
Rajulun atahullahu malan fa huwa yatasaddaqu bi anna al-laili wan nahar. Kajian kita malam hari ini malam yang ke-7. Asy-Syu'batut Tasi'ata Asyarah, cabang yang ke-19 dalam kitab Jami' Tughyan dari karangan asalnya Al-Imam Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kajian kita tentang ta'zimul Qur'an wa ihtiramuhu, mengagungkan, pengaguan Al-Quran dan menghormatinya. Siapa lagi yang mengagungkan atau menghormati Quran kecuali Muslim? Orang-orang kafir yang ada adalah merusak Al-Quran. Orang-orang kafir yang ada membakar, sebagaimana banyak kejadian yang ada. Allah perlihatkan secara langsung, siapapun yang menghina firman-Nya di dunianya, sebelum di akhirat dia mendapatkan azab. Di dunianya sebelum di akhirat dia bakal mendapatkan azab. Di antara azab yang langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan pada orang yang menghina kalamnya Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Famin dzalika an yaqra'uhu ala taharatin, dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci, artinya suci berwudu. Kita baca Quran walaupun kira-kira kita enggak di hadapan kita memegang Al-Quran, kita baca aja tuh dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, hafalan. Wal-Quran al-Karim innaka lamunzilin ala siratal mustaqim, hendaklah berwudu. Tetap jadi kita selalu dalam keadaan berwudu. Bagi kita dalam keadaan berpuasa, batal wudu. Apalagi kita di daerah Jakarta yang nggak pernah kehabisan air, alhamdulillah, ya kan? Kita di Jakarta nggak pernah kehabisan air, alhamdulillah. Negeri yang subur, Jakarta. Sangat-sangat Allah berikan kesuburan buat Jakarta kita. Gitu. Andaikan ladang sebentar habis airnya, ada lagi dan ada lagi dan ada lagi. Tanda Allah berikan kesuburan buat Jakarta. Jadi nggak perlu kita, memang walaupun di sebagian yang dekat dengan laut Jakarta ada yang membeli air, betul. Bukan karena ketiadaan air, tapi karena dekat dengan laut. Beda. Karena dekat dengan laut di sebelah kanan. Karena dekat dengan laut, kan nggak mungkin minum air dari laut. Walaupun tuh air bersih, suci, tetapi asin. Walaupun tuh kemudian kita masak lagi, tetap rasanya beda. Jadi kalau untuk minum, untuk mandi, itu orang-orang yang ada di sekitar laut Jakarta beli air. Beli air itu bukan karena ketiadaan air. Berbeda dengan ada satu negeri di mana tidak ada air, atau beli air karena memang nggak ada air. Itu berbeda. Jadi hendaklah ketika membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Wa la yamassahu illa tahirun. Tidaklah dia membaca Al-Quran, tidak memegang Al-Quran kecuali suci. Jadi orang yang memegang Al-Quran dalam keadaan suci. Kemudian bagaimana hukum perempuan yang dalam keadaan haid membaca Al-Quran? Boleh niat untuk baca zikir. Ini pendapat yang rajih, yang menang. Pendapat mu'tamad dalam istilah fikih. Ini pendapat mu'tamad adalah pendapat yang dijadikan sumber hukum. Yang dihukumkan untuk masyarakat ini. Kalau perempuan dalam keadaan haid boleh ngaji, tapi nggak boleh megang Al-Quran. Ini terkadang perempuan kalau lagi haid alasan nggak ngaji lah, lagi haid, ngaji tetap. Nanti gurunya yang membuka Al-Qurannya, atau ketika gurunya perempuan dalam keadaan haid, nanti murid yang membuka Al-Qurannya. Seperti itu.
Jadi ngaji tetap ngaji walaupun dalam keadaan haid. Tapi niat di membaca Al-Quran, niat bukan membaca Al-Quran niatnya, tetapi niatnya lidzikri. Ini yang dijadikan sumber hukum mu'tamad. Walaupun ada berbagai macam pendapat lemah. Oh, perempuan haid tetap nggak boleh, itu wangkeng namanya, cukang namanya. Pendapat yang lemah nggak dijadikan hukum. Ini udah dijadikan dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Bagi perempuan yang dalam keadaan haid boleh ngaji Al-Quran, tapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dia membaca niat zikir. Kalau perempuan dalam keadaan haid, dia mau baca doa gimana? Kan dia baca bismillah. Ya kan? Dengerin, perempuan lagi haid, katanya nggak boleh baca Quran. Itu dia mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah memang bukan Al-Quran. Ya kan? Bismillah itu kan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alaihi. Itu Bismillahirrahmanirrahim ayat dalam Al-Quranul Karim. Ada di dalam suratul Fatihah, ada di dalam surah Yusuf. Itu. Membaca, memakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Mau berangkat bismillah amanna billah tawakkalna Allah. Baca bismillah. Bismillah kan ayat Al-Quran. Gitu. Jadi tetap perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas belajar Al-Quran tetap, tapi enggak dipegang. Niat untuk belajar, bukan niat untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini pendapat yang dimenangkan. Walaupun ada pendapat-pendapat guru kita dan sebagainya, sekedar pendapat, boleh kan pendapat, tapi tidak diamalkan. Berapa banyak dalam kajian fikih aqwal namanya. Kalau kita belajar kitab Minhaj, kalau kita belajar kitab Minhaj, di antara kitab tertinggi dalam madhab Al-Imam Syafi'i, itu diajarkan di situ ada aqwal, di situ ada gil, ada gal. Itu aqwal itu baru pendapat gaul kada, pendapat ini, kemudian al-mutamad, pendapat yang dijadikan hukum ini dan ini. Jadi ketika kita belajar fikih pun banyak pendapat, tapi yang dijadikan menangnya itu namanya alal mu'tamad. Jadi belajarlah tuntas tentang satu keilmuan. Gitu. Memang kalau orang belajar belum tuntas memang agak susah. Gitu. Wangkeng cukeng. Makanya silakan orang baru belajar kitab Bajuri selesai. Bajuri itu baru kitab awal. Kitab Al-Bajuri itu baru kitab awal. Fathul Mu'in, Fathul Gharib itu baru kitab awal. Ya, dia belum belajar Zubat, dia belum belajar dalam istilah fikih. Aneh. Dalam belajar qada, dalam belajar apa namanya Zubat, kemudian juga Minhaj, dan belum belajar bagaimana dia bakal menjadikan atau mengambil hukum. Sementara masih banyak kitab yang harus dia pelajari. Gitu. Apalagi baru sebagian orang baru belajar kitab Nailur Raja atau Syarah Safinah dan sebagainya, kemudian menyatakan bahwa inilah hukum. Allahu Akbar, masih kebagian dia. Ya, dalam istilah perjuangan itu kitab-kitab tersebut baru kitab asal, baru kitab awal. Gitu. Ya jamaah sekalian, kita anjurkan orang yang sudah belajar minhaj saja belajar syarahnya. Ya. Di 24 25 tahun yang lalu ketika saya mempelajari kitab tertinggi dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, bukan cuma sekedar saya membaca kitab tertinggi tersebut, tapi syarahnya. Ada Muhtaj, ada Mughnil Muhtaj, yang dicarakan oleh Syekh Al-Imam Ahmad Khatib Asy-Syarbini, kemudian yang dicarakan oleh Imam Ibnu Hajar, kemudian yang dicarakan oleh Imam Rawi, banyak bacaannya. Jadi bukan cuma sekedar minhajnya saja yang dibaca, tapi syarah-syarahnya banyak. Setelah mempelajari itu semuanya, baru mausu'ah. Kita mempelajari kitab madhab yang ada, bukan cuma sekedar madhab Al-Imam Syafi'i, madhab ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Nah itu mausu'ah fil fikhi, keluasan dalam kitab yang ada dalam fikih.
Jadi masih panjang, luar biasa. Jangan merasa bahwa dirinya hebat, dirinya kuat sebelum dia mempelajari kitab-kitab yang tersedia. Wala yamassahu illa tahirun, dan tidaklah dia memegang Al-Quran kecuali suci. Suci artinya berwudu. Wa niyastaka, dan sunnah kalau membaca Al-Quran bersiwak dulu, siwak. Dan jangan biarkan siwak kita udah 2 hari kemudian tidak kita bersihkan, nggak boleh. Kita udah punya siwak 2 hari tapi kita nggak bersihkan. Cara membersihkan, kalau kita nggak cuci dengan air wudhu atau air keran, berarti kita cuci siwak kita dengan air panas. Yang sebagaimana telah tadi saya praktikkan. Cuci siwaknya dengan air panas. Dicelup gitu. Nah, nanti hilang tuh bau-bau yang ada, kotoran-kotoran yang ada. Tapi benar-benar air panas. Jangan sebagian orang pakai siwak, punya siwak di kantongnya udah 2 minggu. Kuning, udah baunya luar biasa. Dia bilang, bau apa ya? Bau siwak ente. Udah 2 minggu, bau siwak ente, udah 2 minggu enggak dibersihkan. Kemudian enggak dikasih air panas. Dan kalau kira-kira udah seminggu, ini potong siwaknya. Jamaah. Ini siwak udah kira-kira mau pakai lagi, potong. Jangan ini udah 2 minggu masih ini aja. Walaupun dibersihin tetap dipotong. Dan jangan kekecilan juga. Kan sering kalau kita lihat ada ARW itu, Pak RW, pendek banget. Makruh malah. Kepanjangan makruh, kependekan makruh. Gitu. Selalu siwak kita dalam keadaan bersih. Kalau kita di dalam rumah, siwak kita taruh dengan air panas. Ketika kita berangkat lagi, bawa lagi siwak. Gitu. Jangan kebalikannya. Kemana-mana dengan rokok. Siwak nggak dibawa. Katanya umat Rasulullah. Di mana-mana kok rokok, nggak pernah bawa siwak. Gitu. Wa niyastaka, bersiwak, wa takhallala 'inda iradati qiraatih, dan juga memakai siwak dengan aturan yang benar. Takhallal artinya dia bersiwak dengan membersihkan sedalam-dalamnya. Tapi jangan di depan Quran. Quran belum dibuka nih. Kita buka siwak, kita main siwak, pakai siwak. Al-Quran belum dibuka. Ditaruh nih siwak kita, baru buka Al-Quran. Jangan di depan Al-Quran kita bersiwak, nggak boleh, nggak bagus, nggak hormat. Sama begitu juga murid di depan gurunya, nggak boleh bersiwak di depan gurunya. Jadi kalau misalnya dia bersiwak kira-kira di belakang gurunya, depan guru, wala haula wala quwwata illa billah, dipraktekin di depan guru, la haula wala quwwata illa billah. Bu Aminah, Allah, bahasanya Bu Aminah bujur hitam. Kenapa bukan bujur hijau? Jangan depan orang tua gitu, jangan. Sunnah siwak, tapi caranya ketika kita berada di hadapan guru, di depan orang tua, jaga adab gitu. Kalau di depan orang jangan betul-betul bersiwak kelihatan orang, tutup kita. Depan orang. Tutup. Di depan halayak. Itu wibawa. Betul sunnah siwak, tapi untuk memperlihatkan gigi-giginya depan orang lain, itu ada adab. Wan yastawiya li qiraatihi qa'idan, ketika membaca Al-Qur'an punggungnya tegak seperti ini. Kalau dia membaca dalam keadaan duduk nih kayak gini, tegak. Jangan senderan, jangan baca Quran sambil senderan. Itu makruh. Itu makruh. Jadi kalau membaca Quran jangan senderan, tegak punggungnya. In kana fi ghairi salatin, kalau dia baca tidak dalam keadaan salat. Kalau dalam keadaan duduk dia baca Quran, jangan nyender. Tapi tegak, duduk tegak. Wala yakunu muttaqian, enggak boleh nyender.
Wa an yalbasa thiyabat tajammuli, dan ketika baca Quran pakai baju yang paling indah. Makanya sunnah kalau mau baca Quran pakai minyak wangi. Ya, pakai minyak wangi, pakai baju yang paling indah. Jangan baju sebaju-bajunya kita mau baca Quran. Sebagaimana kita sholat, nggak boleh sebaju-bajunya kita pakai menurut maunya kita. Pakailah baju ketika kita sholat, baju yang paling indah. Baca Al-Quran, baju yang paling indah. Kenapa dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran dengan baju yang sangat indah? Sampai banyak mereka para ulama soleh mau baca Quran, ngopi dulu. Banyak dalilnya tuh ngopi. Dari dalil kopi itu kuat. Gahwah. Ada dalam satu riwayat gahwatul bun. Makanya tuh barusan saya ngelirik sebelah kanan saya, Al-Mukarram Muhammad Ghazali ngopi, Masya Allah. Iya. Saya ngaji baca kitab kelihatan. Yang tidur kelihatan, yang kelihatan, semuanya kelihatan. Gitu. Walaupun tujuan saya ke sini, tapi semuanya kelihatan. Yang perempuan juga sebelah sana kelihatan, yang lagi tidur ya, yang lagi nyender kelihatan. Cuma yang orang-orang yang lagi di dalam rumah saya nggak kelihatan. La ilaha illallah. Yang lagi live secara langsung nggak tahu saya. Apalagi mereka tiduran nggak tahu saya. Nggak ada keilmuan saya untuk membahas itu. Wa nastaqbil qiblata li qiraati, dan sunnah membaca Al-Quran menghadap kiblat. Nah kita nih gurunya saja yang menghadap kiblat, muridnya ngikutin guru kayak begini. Makanya setiap pengajian Muallim Syafi'i Adzami, ketika beliau ngajar, beliau yang menghadap kiblat. Kayak begini persis. Gitu. Ada sebagian muridnya yang menghadap kiblat. Ah, itu ada dua arah, bolehlah. Namanya pendapat ulama, semuanya benar. Ulama kalau sudah berpendapat benar semuanya. Enggak usah mencela pendapat ulama. Ya, pendapat ulama andaikan salah saja masih tetap dapat pahala. Salah saja dapat pahala. Benar dia dapat pahala dan dia dapat kebenaran. Wa an yatamadda kullama tanakha. Kalau dia keluar reak nih, keluar reak atau keluar ingus, dia bersihkan dengan air yang dia kumur-kumur, keluarin. Jangan ngeluarin reak ketika lagi baca Quran. Biasa banget nih kita. Lagi baca wiridan, lagi baca Quran, kuat, nggak boleh. Lagi ngaji, lagi baca kitab, kuat, nggak boleh. Kecuali ketika itu sang guru darurat. Masa guru harus keluar, gitu kan? Darurat ketika sang guru. Jadi kalau sang murid itu kalau lagi ngaji, itu kalau misalnya mau mengeluarkan, jangan bersuara. Kuat, orang lagi sahur nggak jadi. Udah niat sahur, itu sahur nggak jadi. Kenapa? Ada orang yang koek-koekan gitu. Haram tuh, koek-koekan, kuek gitu. Haram. Apalagi di depan orang lagi pada makan, lagi pada berkumpul. Kadang saya di dalam rumah, orang lewat depan rumah, kuek aja, Allahu Akbar. Enak banget dia nguekin. Jadi ini buat kita di depan rumah orang, dimanapun nggak boleh kuek kecuali di tempatnya. Kamar mandi kita nih, kamar mandi kita, sekuak-kueknya nggak ada masalah, nggak ada yang dengar kecuali kita. Wan yumsika indal qiraati idza tataba. Dia tutup mulutnya kalau dia lagi angob. Lagi baca Quran atau lagi ngaji. Nih. Kalau lagi angob, ini kan contoh. Nggak boleh. Kalau lagi angob, tutup. La ilaha illallah. Lagi baca Quran. Lagi ngaji. Astagfirullah. Jangan, tutup. Jangan sebut orang. Mau siapapun nggak boleh. Mau Syato kayak Habibie, semuanya nggak boleh. Bang Firman ingat, siapapun nggak boleh. Untuk jangan panggil orang. Jadi kalau lagi baca Quran, lagi ngaji, lagi zikiran,
Sama depan orang juga. Biasa banget depan orang. Astagfirullah. Disengaja-ngajain malah. Dilama-lamain. Haram. Tahag juga. Disengaja-ngajain. Disengaja-ngajain lagi. Gak boleh. Tahag itu kan spontanitas. Bukan disengajain. Wa an yagrau ala tu'adatin wa tartilin. Baca perlahan dan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul kitab terus baca dengan tartilnya. Wa an yu'addiya likulli harfin haqqa, dan dia tunaikan setiap huruf Al-Qur'an haknya minal ada untuk dia jalankan. Alif, setiap alif ada bacaannya. Ba, ta, sa, jim, ha. Jangan nih banyak orang baca Yasin wadalalna apaan? Wadalalna itu. Banyak sekali wadalalna. Atau dia baca zai tapi jim. Itu nanti haram hukumnya. Orang baca sholat mungkin bisa tidak menjadi haram, tapi ketika dia baca Quran, dia ganti zai dengan jim, haram. Assalamu alaika. Andaikan saya diwanjuri, Masya Allah, 100. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Saya diwanjurinya 100. Tapi kemudian walaupun suaranya enak, Assalamu alaika zainal anbiya'i. 0. Nggak pakai 1, nggak pakai 2, 0. Nggak makharijul huruf. Apalagi ini para imam salat tarawih, imam rawatib, perbagus makharijul huruf. Jangan kita baca kitab di mana-mana, tapi baca Quran nggak benar. Jangan malu-maluin. Belajar, apalagi ini Ramadan, bulan baca Quran. Jadi mulai besok insya Allah jam 10 pagi hizib Quran di sini. Ya, hizib Quran buat para santri, buat para peserta daurah dan bukan peserta daurah. Baca masing-masing saja. Jam 10 sampai zuhur. Kita nunggu salat zuhur jam berapa, kemudian habis itu habis salat zuhur ngaji sampai asar. Masya Allah. Ya, itu dia. Itu. Wa an yaqra'u ala tu'adatin wa tartilin wa an yu'addiya likulli harfin haqqahu minal ada. Wa alla yatruka sahifatan manshuratan idza wada'aha. Jangan dia biarkan lembaran Al-Qur'an terbuka ketika dia letakkan seperti ini. Ini kayak begini. Kalau dia nggak baca, tutup. Dia nggak baca Al-Qurannya tutup kalau nggak dibaca. Tapi kalau dibaca dibuka. Andaikan dia ngobrol sama orang, tutup Al-Quran. Penghormatan kepada Al-Quran. Misalnya ngobrol dulu, tutup Al-Qurannya. Gitu. Jangan Al-Quran dibuka kita sambil ngobrol, nggak boleh. Adab kita kepada kalamullah tabaraka wa ta'ala. Wala yad'a fawqahu syai'an minal kutubi, tidak boleh meletakkan di atas Al-Qur'an itu kitab. Makanya ini ketika saya taruh Al-Qur'an enggak ada kitab yang lain. Al-Qur'an lebih tinggi. Di tempat kitab saya di atas ada helm. Turunkan helm yang ada. Baru ingat, di atas lemari kitab saya itu di atas ada helm. Turunin helm. Walaupun helm baru atau turunin. Apalagi si helm orang, waduh, helm orang lagi, nggak pakai, taruh bawah. Gitu, nggak boleh helm. Nanti itu kakak Balgis ingat di atas lemari kita Abi lupa itu di situ ada helm, turunin helm, nggak boleh. Walaupun itu kitab, bukan Al-Quran, penghormatan kepada kitab. Apalagi Al-Quranul Karim.
Kalau kita meletakkan Al-Quran, Al-Quran lebih tinggi, lebih atas daripada yang lain. Contoh seperti ini. Kalau Al-Quran lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Jadi, ikutin pergerakan-pergerakan yang ketika saya lakukan. Itu semuanya berdalil, bukan menurut maunya saya. Satu persatu terbuka tuh. Ketika mungkin saya melakukan ini, coba ikutin. Karena semua itu ada dalil-dalilnya. Gitu. Wa alla yadha'a fawqahu syai'an min al-kutub hatta yakuna abadan 'aliyan 'ala sa'iril kutub. Sampai Al-Qur'an selama-lamanya di atas kitab yang lain. Bahkan tuh di atas Al-Qur'an misalnya nih seperti remote, enggak boleh. Jangankan Al-Qur'an. Kitab-kitab syariat nih enggak boleh ada di atasnya remote atau mungkin HP. Jangan HP di atas kitab. Ini coba lihat, saya punya kacamata. Tolong jamaah ketika ngaji. Pernahkah kacamata saya taruh di atas kitab saya? HP saya, air minum saya? Kelihatan sederhana jamaah. Tapi itu semuanya ada dalil. Ya kan? Kelihatan kan sederhana. Saya taruh kayak begini, tapi ada dalilnya. Itu. Wa an yadahu fi hijri, dia letakkan Al-Quran di atas pahanya. Idza qara'u awalna syai'in min baina yadayhi, kalau dia membaca Al-Quran atau di antara kedua tangannya, ditaruh seperti ini, di antara kedua tangannya atau di atas pahanya. Wala yadhahu bil ardi, enggak boleh naruh Al-Quran, meletakkan Al-Quran di bawah. Haram. Menaruh Al-Quran di bawah gitu. Haram hukumnya. Demikian juga kalau misalnya yasinan, ada yasin, ada ditaruh di bawah. Kadang kita lihat sembrononya kaum muslimin. Bukan hanya itu saja, mungkin kitab-kitab ditaruh di bawah. Makanya terkadang saya marah kalau ada anak kecil naik lekar, karena lekar itu tempat Al-Quran. Tolong dikasih tahu siapapun. Bukan karena saya benci sama anak kecil, tapi saya mengagungkan Al-Quran, kitab suci kita. Paham gak jemaah? Itu lekar bisa jadi mulia karena di situ tempat Al-Quranul Karim. Lantaran di situ ada Al-Quran, lekar jadi mulia. Iya. Jadi tuh kenapa tuh anak kecil kadang saya larang, jangan naik di atas lekar. Bahkan terkadang bisa jadi tuh kalau misalnya ada anak kecil, dia ada di atas lekar, bodoh nanti pada akhirnya. Makanya kita sebagai orang tua, didik anak kita. Jangan biarkan mereka lari-larian di atas lekar. Karena itu menimbulkan sifat kebodohan. Karena menjatuhkan wibawa kitab suci Al-Quran. Walaupun bukan kitab suci, tapi di situ tempat kitab. Tempat ilmu. Nggak boleh tempat ilmu kemudian kita taruh, apalagi kaki kita taruh di situ. Bisa paham jemaah? Jadi ada dalilnya. Kenapa saya kadang kalau ada anak kecil naik di atas, saya bilang jangan kasih tahu. Itu tempatnya Al-Quran, di situ tempatnya ilmu. Gitu. Di situ tempatnya Al-Quran, di situ tempatnya ilmu. Angka indahnya juga kalau misalnya kita mau naruh listrik, jangan pakai lekar. Lebih baik orang yang kita tunggingin daripada kita pakai lekar. Atau pakai bambu. Atau pakai tangga. Jangan pakai lekar. Yang dulu-dulu Allah ampunin. Amin. Tapi berikutnya lagi nggak boleh kita praktekkan lagi. Jangan pakai lekar. Lekar itu bekas orang ngaji. Tempatnya Al-Quranul Karim. Gitu. Tempat Al-Quranul Karim, tempat kitab-kitab yang mulia. Sama juga kalau misalnya Al-Quran kita mau taruh di bantal. Jadilah bantalnya bukan bantal bekas kita ngiler. Bantalnya bersih. Atapnya bantal juga, parasnya bantal, bajunya bantal, bersih, wangi. Kenapa mau ditaruh Al-Quran? Kan terkadang kita lihat tuh Al-Quran ditaruh di bantal-bantal. Benar nggak ada masalah. Cuma tuh bantal bekas tidur dia nggak? Kalau bekas tidur dia nggak boleh, jangan. Itu bekas
apa namanya? Ngiler, bau, nggak diganti lagi. Haula wala quwwata illa billah. Enggak boleh. Asalnya kita menghormati Al-Qur'anul Karim dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Jadi tuh kalau misalnya di HP kita ada Al-Qur'an, siap wudu mulu. Apalagi kalau misalnya apa namanya, setiap WA Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin wallah. Ketika kita buka WA berarti berwudu, tanggung jawab. Tanggung jawab bukan masalah Al-Qur'annya, bukan masalah enaknya. Kita bisa gak menjaga WA yang ada di Al-Qur'anul Karim. WA kita yang di situ udah ada Al-Qur'an. Berarti kalau misalnya WA yang ada di situ Al-Qur'anul Karim, jangan ngomong-ngomong yang nggak benar sama orang. Jangan merayu-merayu gadis. Jangan merayu-merayu janda. Jangan merayu-merayu perempuan. Hati-hati. Kenapa? Di situ ada apa? Al-Qur'anul Karim. Nggak boleh menghina orang, nggak boleh marah-marah tuh di HP. Kenapa? Ada Al-Qur'anul Karim. Kalau di situ ada Al-Qur'anul Karim, jaga kita ngelihat yang ada di HP. Yang ada di TikTok apa semuanya. Hati-hati, jaga mata kita. Ada Al-Quran, dosanya double. Ya, dosanya double. Seperti sering saya katakan, di area masjid olahraga yang terbuka auratnya. Di area masjid olahraga yang terbuka auratnya. Bukan malah menjadi ibadah, malah menjadi maksiat double. Wa la yamhu minal lawhi bil buzaq. Dia tidak boleh menghapus Al-Qur'anul Karim dengan ludah. Terkadang ada orang ngambil Al-Qur'an nggak bisa dikebet tapi dengan ludah. Nih, dengerin. Tak dikebet. Itu nggak boleh. Kalau mau kebet dengan air dikit biar tangan kita bisa ngebet, jangan, nggak boleh pakai ludah. Sama kitab juga kita kebet pakai ludah nggak boleh. Paham nggak? Sering kan kita lihat ada orang ngebet Al-Quran pakai ludah. Iya, anak muda juga gitu juga. Jangan salahin anak laki-laki. Anak muda begitu juga. Gitu. Memang betul laki-laki, karena laki-laki yang baca Al-Quran. Anak muda jarang baca Quran. Gitu. Bal yaghsilu bil ma', kalau misalnya dia mau menghapus Quran, misalnya Al-Quran udah robek, sudah tidak terlihat. Kalau mau dia bersihkan berarti dengan air, taruh di air. Wala yatakhidha sahifata idza buliyat, enggak boleh membuang mushaf kalau sudah rusak atau sudah dipelajari, sudah lusuh. Jangan dibuang. Wa ghayatan lil kutubi, karena menjaga kitab. Fa'inna dzalika jafa'un 'azimun, karena yang demikian itu lupa sejarah yang sangat agung, dosa besar. Ya, kan kadang ada lembaran Al-Qur'anul Karim kemudian kita serok, kita taruh di got, dosa besar. Jangan. Ada sebagian ditaruh di atas apa namanya? Lubang itu. Jangan. Itu di situ ada kecoa, di situ ada apa, nggak terjaga, dikumpulkan. Kalau kira-kira tuh kurang bagus semuanya, diairin aja, dikasih air, direndam gitu, kira-kira udah berantakan semuanya, itu pun ditaruh di tempat yang mulia, bukan untuk tempat pelan atau untuk nyiram apa, jangan, buat yang mulia tetap. Walakin yamhuha bil ma' wa alla yaghra fil aswaq, jangan membaca Al-Qur'an sengaja-ngaja di mall, pasar-pasar. Di pasar-pasar sengaja baca Quran. Kalau lagi dalam keadaan menjual, sang penjual baca Quran bagus. Tapi lagi ada di pasar sengaja-ngaja gitu. Jadikan Al-Quran tempat wibawa. Tempat yang wibawa Al-Quranul Karim. Artinya di pasar-pasar di sini saya memahami makna dari Al-Habib Umar waktu tempoh hari datang ke Indonesia itu, aswak itu maksudnya
di tempat kotoran, sampah. Jadi aswak di sini yang saya ingat dari Al-Habib Umar, sampah. Jangan kita baca Quran di tempat sampah, di tempat-tempat kotor. Jangan. Oh, biar orang sadar. Bukan masalah sadar, dia di tempat kotor. Al-Quran itu agung. Wala fi mawatinil laghat, dan juga di tempat-tempat yang orang pada lupa kepada Allah, di bar, di tempat orang lagi pada main gaplek, di tempat orang lagi pada main judi, perempuan semuanya. La haula wala quwata illa billah. Jangan dibaca Quran di situ. Gitu. Wallahu, tempat permainan. Di tempat-tempat permainan baca Quran, jangan. Hormati Al-Quran dong. Jangan di tempat permainan gitu. Wa majma'i sufaha, dan tidak boleh membaca Al-Quran di tempat-tempat orang yang ahli maksiat semuanya. Daripada judi di situ diperdagangkan Al-Quran, jangan. Sama saja menghina Al-Quranul Karim. Wala yasubba ghassalatu ala kinasatin, jangan menyiram bekas cucian Al-Quran di gereja, jangan. Kok bekas cucian Quran malah disiram di gereja? Jangan dong. Di tempat yang mulia. Tadi kan saya bilang, walaupun tuh Al-Quran misalnya mushafnya udah rusak, ditaruh di air, udah rusak itu, jangan kemudian disiram ke gereja. Idza ightasala bi kitabati, ketika dia sudah mencuci dengan tulisan-tulisan yang ada. Mustashfian min sagomin, misalnya mengambil keberkahan biar sembuh dari penyakit. Wala fi mawdi'i najasatin, dan juga tidak boleh di tempat najis. Jangan bekas Al-Quran, bekas air Al-Quran kemudian ditaruh di tempat najis, di sampah, di got. Wala ala mawdi'in yuta, dan juga tidak boleh di tempat yang dilalu-lalangi, di jalanan gitu, nggak boleh. Jadi walaupun itu diperbolehkan, bekas-bekas mushaf Al-Quran kemudian ditaruh di dalam air, rendaman air, itu rendaman airnya itu dibuang di tempat yang mulia, nggak boleh di jalanan. Jadi sekira-kira kebun yang mulia itu, nggak ada orang lalu-lalang di situ. Wala an nahiyatin minal ardi fi buq'atin la yata'uhan nas, dan juga demikian juga, walakin namun di tempat yang tidak dilalulangi manusia, au yuhfaru hafiratan fi mawdi'in tahir, atau dikubur tapi di tempat yang suci. Hatta yasuba min jasadi fi tilkal hafirati thumma yaskubuha, sampai pada akhirnya dialirkan bekasnya itu dari jasadnya, dari tempat Al-Qurannya, di satu lubang, kemudian dia siram. Au fi narin kabirin, atau mungkin boleh udah ditaruh di air, udah kira-kira sudah tidak terlihat dan terbaca Al-Qurannya lagi, dialirkan ke sungai yang besar. Yakhtaritu bima'ihi, yang airnya itu akhirnya udah berkumpul dengan yang lain, bergabung dengan air-air aliran yang lain. Fajri, kemudian mengalir begitu saja. Wa an yusammiyallaha ala kulli nafasin idza katabahu aw syaribahu, dan menyebut nama Allah setiap nafasnya jika dia menulis atau meminumnya. Kalau mau meminum atau dia mau menulis Al-Quran, setiap nafasnya baca bismillah, bismillah. Wa yu'azzimu niyata fi dzalika, dan dia perbesar niat ketika dia membaca Al-Quran. Dia niat membaca Al-Quran, niat apa? Niat untuk sembuh, niat untuk panjang umur, niat untuk faham agama, niat untuk jauhin dosa, niat untuk menghapusi dosa, banyakin niat. Sebagaimana tadi kita ngaji, diajarkan oleh Imam Al-Haddad, nawaitu ta'alluma ta'allima tadzakkaru tadzkir wa nafa wal intifa, masih banyak lagi. Fa innallaha yu'tihi 'ala qadri niyati, Allah Maha memberi menurut kadar niatnya. Dari kajian yang sudah kita lalui, sebelum kita ngaji, niatin yang banyak.
Sebelum kita belajar, niatin yang banyak. Sebelum kita baca Quran, niatin yang banyak. Sebelum kita zikiran yang banyak niatnya. La anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khaashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan kami turunkan Al-Quran di atas bukit. Andaikan ni kami turunkan di atas bukit, di atas gunung, la ra'aitahu khaashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya engkau ya Rasulullah bakal melihat gunung tersebut hancur tersungkur lantaran takut kepada Allah. Andaikan Al-Quran diturunkan di atas gunung. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad jauh lebih istimewa dan lebih kuat daripada gunung. Kalau gunung aja hancur, Allahu Akbar. Allah Ta'ala Allah berfirman, innahu la Qur'an karim. Sesungguhnya dialah Al-Qur'anul Karim, adalah Quran yang maha mulia. Fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Di kitab yang terjaga, tidak boleh ada orang menyentuh Al-Quran kecuali suci. Suci di sini berwudu. Walaupun menurut Imam Ibnu Abbas menyatakan Al-Mutahharun adalah orang yang suci zahir dan batin. Waduh, susah. Al-Mutahharun di sini dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas suci zahir batin. Tapi menurut ulama menyatakan Al-Mutahharun itu adalah orang yang berwudu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari an Utsman radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang telah diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari Sayyidina Utsman yang Allah ridha kepada beliau. Afdalukum aw khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu an-nas. Orang yang paling istimewa di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang. Paling istimewa. Kita udah belajar, kita ajarkan orang. Kita udah ngaji, bagaimana kita ngajarkan orang biar bisa pada ngaji. Wa an Abdullah bin Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasud kecuali dua perkara. Hasud kepada dua perkara boleh, yang lain enggak boleh. Siapa? Rajulun atahullah hadzal kitab faqama bi ana al-lail wa ana al-lail wa nahar. Ada seseorang yang diberikan Alkitab yaitu Al-Quran, dia menjalankan Al-Quran tersebut, diamalkan Al-Quran tersebut sepanjang malam dan sepanjang siang. Boleh tuh ngiri kepada orang tersebut. Kalau ngiri sama model kayak gitu, boleh. Silakan ngiri kepada ulama yang setiap hari ngamalin Quran. Kalau ngiri sama ulama. Wa rajulan atahullahu malan fa huwa yatasaddaqu bi ana al-laili wan nahar. Yang kedua, boleh ngiri kepada orang yang diberikan harta tapi dia gemar bersedekah malam dan siang. Setiap malam, setiap siang gemar bersedekah. Hanya dua model yang boleh kita ngiri. Ulama yang mengamalkan ilmu, seseorang mengamalkan ilmu Al-Quran, dan yang kedua orang yang bersedekah setiap malam dan setiap hari. Selain itu nggak boleh kita ngiri sama orang. Ada orang punya mobil, kita ngiri. Ada orang punya motor, kita ngiri. Ada orang punya punya rumah lagi, punya ini lagi baru, kemudian ngiri. Enggak, itu bukan untuk waktunya kita ngiri, enggak boleh. Bukan, dan enggak boleh ngiri sama selain yang kedua ini. Jadi kalau mau ngiri yang pertama atau yang kedua, atau kedua, dua-duanya. La hasada illa fitnataini. Rajulan atahullah kitaban wa gama bi anna al-lail wa an-nahar. Wa rajulan atahullah malan yatasaddaqu bihi anna al-lail wa an-nahar. Itu yang boleh kita amalkan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah wal qabul wa tamam bi Rasul Sayyidina Rasulullah kaya kaya. Infirana dzunubana ya Allah min ladina sallallahu. Tahawilna fatah.
Allah. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله كثير.